Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiahaken dumateng pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah juga, anna Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Umar itu marra, lewat bihassana, melewati Hasan, yanshudu fil masjidi, yang bersenandung, yang bersair Hasan itu, fil masjidi, di dalam masjid. Falahadha ilaihi, maka Umar itu melirik dengan sinis, melihatnya dengan sinis. Artinya tidak setuju Umar itu ilaihi, kepada Hasan. Faqala, maka Hasan berkata, qad kuntu anshudu, sungguh aku bersenandung itu, wa fihi, dan di dalam masjid itu, man huwa khairun minka, orang yang lebih baik darimu. Artinya Nabi Muhammad. Ini saya ulangi satu hadis. Umar itu pernah melihat Hasan. Hasan itu adalah ahli syair, ya, penyanyi gitu aja ya. Penyanyi di zamannya Rasulullah, ya. Ini bersyair di masjid, bernyanyi di masjid, ya. Yanshudu, ya. Munsyid, ya. Habib-habib sekarang ini banyak yang jadi munsyid. Munsyid itu ya nasidah, ya, nasidah itu sama. Munsyid. Jadi bernyanyi, bersenandung. Ya, tapi kalau habib sekarang ini kan bersenandungnya baca sholawat, ya, baca sholawat. Nah, Hasan ini bersenandung di masjid. Lah, Umar itu pas lewat beliau bersenandung. Nah, Umar ini melototi Hasan ini karena bersenandungnya di dalam masjid. Nah, kemudian Hasan ini mengatakan kepada Umar bahwa saya itu loh bersenandung di dalam masjid yang Nabi Muhammad itu ada di situ dan tidak melarang. Lah kok sampean melok melarang aku? Padahal Muhammad lebih baik daripada panjenengan. Gitu. Nah, yang sebagai garis bawah saya itu ngeten. Sahabat Nabi yang sangat kreatif itu ya. Sahabat Nabi yang sangat kreatif itu adalah Sayyidina Umar. Yang paling kreatif itu sahabat Umar. Ya. Pelopor di
dituliskannya dan dibukukannya Al-Quran itu ya Sayyidina Umar. Ya, penggajian penggajian dari tentara-tentara itu pun juga pada zamannya Sayyidina Umar. Banyak hal-hal baru yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, termasuk tarawih berjamaah di masjid itu Sayyidina Umar yang melaksanakan tarawih sampai lebih dari 11 ya 11 itu Sayyidina Umar. Jadi banyak hal-hal yang baru dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tetapi dalam hal ini Sayyidina Umar itu tidak sepakat. Tetapi tidak sampai kemudian jotosan. Dikatakan oleh Hasan itu, saya bersenandung itu ada Nabi di situ. Tapi Nabi diam saja, membolehkan. Ya sudah, tidak sampai diperuncing. Ya, tidak sampai diperuncing. Tapi ya itu tadi, Sayyidina Umar itu orang yang sangat kreatif saja tidak sependapat. Ya, untuk menjaga marwah dari masjid itu, ya, menjaga marwah dari masjid itu agar digunakan untuk betul-betul beribadah. Ya. Itu. Oleh karenanya kita jaga masjid ini. Untuk ini beberapa waktu yang lalu di mana di Jambangan itu ya, di Jambangan, perumahan Jambangan itu ada orang lain dari kampung, di luar kampung, ya, di luar kampung terus mencak-mencak ke masjid. Anak-anak lagi latihan banjarian itu, dibid'ah-bid'ahkan, diusir dan lain sebagainya. Padahal tamu. Ya ini enggak boleh, mungkin Nabi aja enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Ya. Tapi memang ada beberapa orang yang tidak memperbolehkan agar tidak terjadi fitnah, maka ya hati-hati. Tapi kalau sholawatan di dalam masjid, terbangan di dalam masjid itu para ulama sepakat, tidak masalah. Nabi saja tidak ada mempermasalahkan itu. Memang Sayyidina Umar yang tidak sepakat dengan itu. Wa anhu, dan diceritakan oleh Abi Hurairah lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sami'a barang siapa yang mendengarkan rojulan, ada orang laki-laki yang syudu dollatan, yang mencari hewan yang hilang, mencari sesuatu yang hilang, fil masjid, di masjid. Falyakul, maka katakan pada orang itu, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu alaika kepadamu. Fa innal masjidah, maka sesungguhnya masjid itu lam tubna, tidak dibangun masjid itu lihadza, untuk ini. Rawahu Muslim. Ini hadis memberitahukan kepada kita bahwa kalau ada orang ujuk-ujuk nang masjid, tolong mencari barang yang hilang di masjid, ya, maka kita diminta untuk mendoakan kepada orang yang mencari tadi, muga-muga gak ketemu. Ini perintah untuk mendoakan dengan jelas kepada orang yang bertanya tadi itu. Kenapa? Keterangannya yang terakhir tadi itu, fa innal masjidah la tubna lihadza. Karena masjid ini tidak untuk
ini tadi ya, mencari barangmu yang hilang itu. Orang kesini ini dalam kondisi yang hatinya ingin baik, malah masuk ke masjid dalam kondisi gusar. Ya. Berarti gak siap ke masjid kamu. Ya, itu. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum man yabi'a idza ra'aitum tatkala ningali sapa sira kabeh man ing wong yabi'u kang adol sapa wong auya buta'u utawa tuku sapa wong fil masjid ing dalem masjid faqulu mongko ngucap sira kabeh la arbahallahu muga-muga Allah muga-muga ora paring untung, muga-muga ora maringi untung sapa Allahu Gusti Allah tijarataka ing perdaganganmu. Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, ketika kita melihat ada orang yang jual beli di dalam masjid, fakulu maka katakanlah kepada mereka la abrohallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Ini artinya dilarang jual beli di dalam masjid. Terus status jual belinya sah apa tidak, Pak? Nah, ada beberapa kategori. Ada jual beli itu sah tetapi dilarang. Nah, ini yang di masjid itu. Sah jual belinya tetapi dilarang. Dilarang karena apa? Karena karena tempat jual belinya ya enggak boleh. Loh Pak, besok ada bazar di masjid, bukan di masjid itu, di jalan nih masjid ya. Kalau di sana enggak masalah. Yang enggak boleh itu di dalam masjid. Ya. Dodolan nunggone masjid. Akhirnya tadi pasar masjid ya. Padahal pasar itu sesuatu yang kotor. Tidak boleh. La abrohallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu dalam jual beli kamu. Tidak boleh jual beli di masjid. Ada yang jual beli yang sah tetapi juga tidak boleh. Apa? Ada jual beli yang dilarang tetapi sah. Ada yang jual beli tidak sah dan tidak diperbolehkan, macam-macam. Tapi kalau jual beli di masjid itu hukum jual belinya sah karena ada penjual, ada pembeli, ada AKT, ya. Ada khiyar di situ. Tetapi yang tidak memperbolehkan adalah tempatnya yang tidak diperbolehkan, yaitu di masjid itu. Wa an Hakim bin Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masjid wa la yustaqatu fiha. La tuqamu, janganlah kamu melaksanakan al-hududu, hudud had. Jangan melaksanakan had fil masjid, di dalam masjid. Wala yustaqatu, lan ojo melaksanakan hukum kisos fiha di dalam masjid. Ini larangan untuk melakukan hukum-hukum had, hukum had di dalam masjid dan melaksanakan kisos di dalam masjid. Biasanya kisos itu nopo kisos? Kisos itu hukuman yang sama, hukuman yang sama atas pelaku. Ya, misalkan panjenengan ditempeling wong, ya, maka orang yang nempeling itu mendapatkan hukuman yang sama, ditempeling juga. Ya. Kalau kita yang sering tahu itu kan di kisos itu kan berarti di hukuman bunuh itu, tidak hanya sekedar itu. Ya. Hukuman yang sama. Ketika
kita telinga kita diiris orang yang iris itu harus diiris juga, itu namanya hukuman kisos. Nah itu tidak boleh dilaksanakan di masjid. Kalau di mana harusnya di mana kisos itu? Kisos itu berada di alun-alun di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Untuk apa? Untuk agar semuanya tahu. Agar semuanya tahu dan menjadi pembelajaran. Agar menjadi pembelajaran. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang-orang modern sekarang itu yang mempertanyakan hukuman kisos terhadap pembunuh yang orang pembunuh harus dibunuh. Ini kisos namanya. Gak manusiawi hukuman Islam itu. Kenapa? Kok hukuman bunuh gitu ya. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya yang tidak manusiawi itu yang membunuh atau yang kena hukuman bunuh? Yang membunuh, Bu. Yang membunuh pertama itu yang tidak punya peri kemanusiaan. Lah, orang yang dibunuh karena hukuman mati itu karena hukuman yang setimpal dan tidak boleh misalkan gak koyo napa tenggone nanggone tetangga ya. Jadi anaknya dibunuh, sing bunuh mana bapaknya, akhirnya jadi carok ya, dibunuh, mari ngono keluarganya dibunuh ya gak entek-entek. Siapa yang punya punya hak untuk mengkisos itu adalah pemerintah, Nah, itu. Lah, kalau ini disinilah kebaikannya dari kisos itu. Kalau orang mau membunuh pasti mikir dulu. Aku nek mateni wong pasti dipateni karena hukumannya mati. Sehingga dengan demikian orang mau membunuh orang itu betul-betul tidak berani, aman akhirnya. Tapi kalau sekarang membunuh orang hanya sekedar di penjara berapa tahun, pirang tahun mari ngono metu maneh, itu bahaya. Padahal hukum itu harus membuat orang jadi kapok ya. Tapi kalau ini enggak ya. Sehingga Islam itu dari kisos itu sebenarnya ada nilai kemanusiaan yang dilindungi. Siapa itu? Mereka yang baik-baik terlindungi. Mereka yang baik terlindungi. Orang yang tidak baik, ya mereka mendapatkan hak yang setimpal. Jangan dibalik. Wa an Aisyah taqalat, dari Aisyah, usiba Sa'dun yaumal Khandaqi, pada perang Khandaq Sa'ad itu mendapati luka. Diceritakan di dalam syarahnya ini, dalam peperangan Khandaq itu Sa'ad itu terkena terkena senjata, kelopak matanya itu, sehingga sampai terus mengucurkan darah. Genep 1 bulan Sa'ad ini meninggal dunia karena luka yang ada di matanya itu. Fadaraba alaihi Rasulullah, kemudian Rasulullah itu membuat atau mendirikan khaymata, tenda fil masjid, di dalam masjid. Liya'uda, untuk nili'i Sa'ad tadi itu min qaribin, dari tempat yang dekat, muttafaqun alaih. Nah, ini berkenaan dengan mendirikan khaymah di dalam masjid. Khaymah itu tenda. Kalau dulu di zamannya Nabi memang masjidnya tidak ada atapnya. Ya atapnya cuma atap
atap daun kurma, dan daun kurmanya beda dengan welite wong Jawa. Ngerti welit jenengan? Ngertos ah? Berarti wong desa padha karo kula. Welit niku dugi napa? Tebu. Godhonge tebu dikeringkan terus didamel napa? Damel niki napa? Nggih. Dianyam terus kemudian dadi genteng saking welit, ya, saking welit. Nek Jawa welit, tapi nek daerah luar Jawa itu alang-alang niku, sampai numpuk kuandel niku. Nah, di Arab itu nek melihat cerita-cerita itu dari daun-daunan itu. Karena memang di Arab jarang hujan. Hanya sekedar menutupi agar tidak terkena matahari secara langsung. Lah nek godhong kurma mau digawe atape ya kudanan. Ya, karena tidak sering hujan, jadi tidak dibutuhkan itu. Tapi kalau Jawa dipakai begitu, ya mari sholat mulai kudanan ya. Mari sholat mulai. Nah, sehingga pada zamannya Nabi itu saat terkena senjata di pelupuk matanya itu, Nabi membangunkan tenda dum niku ya, tenda di situ untuk apa? Merawat Sa'ad, untuk merawat Sa'ad di dalam tenda itu. Agar apa? Agar Nabi bisa terus menjenguknya, agar Nabi dan teman-teman sahabat-sahabat itu bisa merawat di dalam masjid. Nah, ini hukum diperbolehkannya mendirikan tenda di dalam masjid. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu, kan kadang-kadang masjid kita kan enten sing betot nih tenda. Saat Ramadan nih, mboten lepat ya. Ramadan, film buri kono biasa dulu ya. Ya nggak apa-apa, asal memang tidak mengganggu keberadaan jamaah. Ya. Wa anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni. Dan diceritakan dari Aisyah lagi, saya melihat Rasulullah menutupi saya. Wa ana anduru ilal habasyati. Sementara saya melihat ada anak-anak Habasyah yal'abuna fil masjid. Anak-anak yang kulitnya hitam-hitam itu bermain di masjid. Bermain di masjid. Di dalam syarahnya itu main apa? Main perang-perangan di masjid. Main perang-perangan di masjid saat hari-hari gembira, yaitu ya hari-hari raya. Nah, Nabi nentengi Aisyah saja, tapi tidak melarang anak-anak yang lagi bermain-main perang-perangan di dalam masjid itu. Ya, tidak melarang. Tapi Nabi nutupi Aisyah ben gak ndelok wong sing perang-perangan tadi itu. Ini menunjukkan bahwasannya saat-saat yang menyenangkan itu, ya, hari-hari senang, hari-hari raya itu main-main pun juga tidak menjadi masalah. Asal memang hadirin kembali lagi. Kalau memang sampai menjadikan masjid kita itu ternoda dengan wis nang kono nang masjid aman, adulinan kono. Nah, itu jadi tidak baik, ya, jadi tidak baik. Di keterangan ini juga ada yang mengatakan bahwa hadis ini sudah dimansuh, artinya dimansuh, yang memansuhkan adalah ayat malahan, ya. Yang memansuhkan ayat yang tidak memperbolehkan main-main di dalam masjid. Ya.
Mohon sampai situ saja. Jadi saya ulangi lagi, ada beberapa hukum yang telah kita baca tadi. Yang pertama, hadirin, bahwa baca-baca sholawat di dalam masjid, ya, itu tidak ada masalah. Karena Nabi pernah melihat Hasan itu melakukan hal itu dan Nabi membiarkan. Inilah yang disebut dengan hadis takririyah. Ya. Nabi tidak melarangnya. Ya. Terus yang berikutnya dilarang jual beli di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Kalau di luar tidak ada masalah. Kemudian dilarang ya, mencari barang yang hilang di dalam masjid, ya, tidak boleh. Yang berikutnya adalah tidak boleh melaksanakan hukuman kisos dan had di dalam masjid. Yang terakhir adalah mendirikan khaimah, mendirikan tenda di dalam masjid, asal tidak mengganggu jamaah di dalam masjid.